kuda hitam. Saya melihat memang benar ada sosok kuda hitam gagah. Di situ ada kuda. Kuda itu kungkum di situ. Jujur saya katakan bahwa tempat yang untuk kungkum, Widi, Mas Budi, Mas Endi, Mas Ali, Mas Eko, Anto, Aris, Papi itu tempat terlarang. Ini ada sesuatu banget di situ, depan situ, 10 meter di depan. Makanya saya beranikan dari sana, menjajaki. Saya agak pede karena memang dulu. Saat mata tadi agak meredup ya gitu, ketika dibuka secara jelas malahan sempat melihat kayak ada kilat di antara. Di langit, di atas pun. Ya, itu aja sih Pak. Kita berendam itu ada makhluk-makhluk hitam tapi enggak saya gubris loh, karena konsennya ke ketenangan jiwa tadi, jadi enggak begitu menghiraukan mereka. Sakit sekali. Iya, dua ini. Dua. Terus saya naik lagi. Dan pada saat itu saya bisa ngelihat bintang, bukan bintang jatuh ya, apa namanya? Alien, lintang alien. Pasrah itu Romo. Habis itu kayak ada di kepasrahan itu ada kayak kekuatan dahsyat itu di sekitar saya. Energi. Iya, masuk saya dengar dentuman. Ini pertama kali ikut tapak kungkum. Fenomena pertama sih tadi entah penyesuaian entah apa, tapi kayak dijepit banyak ini energi atau apa sampai sesek sampai kepala itu juga. Agnes cari posisi enak. Terus 5 menit kemudian setelah bisa konsentrasi cuman ngelihat kayak bintang jatuh di sebelah sana, Pi. Cuman saya merasakan badan itu bergetar dan pantat ini kayak ngebor, Mas. Wow. Sugeng dalu sedulur-sedulur sedaya. Malam ini malam Sabtu. Ini tadi Jumat apa? Jumat Wage, besok Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon itu 9 dan 8. Berarti ini ya. Termasuk weton yang bagus, tiba rezeki 17. Dan malam ini merupakan malam menjelang akhir dari bulan Suro. Bulan Suro itu nanti kemungkinannya sekitar tanggal 8 kalau 28 kalau nggak salah itu nanti terakhir bulan Suro, dan kita akan memasuki bulan Sapar. Bulan Sapar ini termasuk bulan yang istimewa bagi orang Jawa karena bulan Sapar ini merupakan dimulainya aktivitas baru, dunia yang baru, bahkan bisa dibilang kita menganyarke rezeki, nganyarke keberuntungan. Ingat, nganyarke keberuntungan, nganyarke rezeki, nganyarke kesehatan dan keselamatan. Dan ada beberapa yang perlu kita lakukan di malam hari ini, yaitu salah satunya adalah topo kungkum. Dan topo kungkum di sini merupakan tradisi orang Jawa yang sudah turun-temurun. Dimulainya entah kapan kita juga tidak tahu persis. Tapi kenapa sampai sekarang masih banyak orang yang mempraktekkan, dan sepertinya makin banyak orang yang tertarik untuk mempraktekkan karena memang dampak positif yang ditimbulkan oleh topo kungkum itu nyata. Jadi orang-orang para pelaku topo kungkum itu akan merasakan sendiri manfaatnya, akan melihat sendiri juga progres dari kehidupan yang diraih. Kalau manfaat secara fisik kita udah pernah bahas di video sebelumnya yang berhubungan erat dengan kesehatan. Misalnya orang yang tadinya bencirih atau ringkih, kalau kena hujan gerimis bisa demam, flu, batuk, dan segala macam penyakit seperti itu. Setelah melakukan topo kungkum biasanya badan lebih kuat,
tidak mudah sakit ketika terkena gerimis dan hujan. Juga tidak mudah masuk angin. Itu manfaat secara fisik topo kungkum. Terus kemudian dari topo kungkum sudah pernah kita bahas dalam video sebelumnya untuk kategori atau untuk jenis-jenis topo kungkum itu setidaknya ada 3 macam tergantung dengan tujuannya, yaitu tujuan untuk mengolah tenaga dalam, menyerap energi alam. Terus kemudian ada tujuan lagi untuk manekung mesu budi dengan tujuan untuk non-wun atau untuk tirakat prihatin, kita gentur berdoa. Kenapa kok berdoa di tempat yang seperti ini, misalnya dengan berendam di air? Ini bedanya orang Jawa dengan yang lainnya mungkin. Kalau yang lainnya mungkin cukup berdoa di rumah, di dalam kamar ya. Tapi itu jelas efeknya akan berbeda ketika doa itu kita lakukan di tempat-tempat yang memerlukan perjuangan, memerlukan mental, pengorbanan tenaga, waktu, uang, tentunya akan sangat berbeda pengaruhnya. Nah, di sini kalau kita topo kungkum dengan di lokasi-lokasi seperti ini, seperti di sungai, tentunya ini akan menjadikan suatu nuansa atau rasa yang berbeda banget ketimbang kita lakukan doa-doa seperti itu di rumah dengan cahaya lampu yang terang benderang, dengan suara-suara lingkungan atau ambien itu yang cukup berisik, tentunya akan berbeda. Tapi ketika kita doa, kita menyatu dengan alam, menyatu dengan deru angin, dengan suara gemericik air, dengan suara-suara binatang malam, kita ibaratnya itu back to nature. Kita akan menjadi seperti orang yang baru dilahirkan, dalam hal ini suasana lahir dan batin kita. Jadi kita sangat butuh sekali suasana seperti ini untuk ngenolke karep. Ngenolke karep itu yang dimaksud ya karep itu adalah rasaning karep, yaitu semua segala keinginan yang sifatnya itu ragawi kita nolkan. Keinginan ragawi itu apa? Misalnya ya yang bersumber dari panca indera kita itu semua adalah keinginan ragawi atau rasaning karep atau keinginan daging. Nah, kemudian kita di sini menanggalkan semua keinginan dari panca indera tadi, kita fokuskan dengan karep sing ana sakjroning rasa, yaitu kareping rasa. Rasa di sini adalah rasa sejati atau keinginan sang sukma sejati. Kenapa kita fokus ke sana? Karena sukma sejati itu setiap kali punya kehendak, keinginan dan harapan, tentu selaras dan harmonis dengan kehendak dan ketentuan alam, dengan hukum alam, dengan tata keseimbangan alam. Oleh sebab itu perlunya nanti kita manekung semedi, menyatu dengan alam, kita merasakan getaran frekuensi alam itu benar-benar kita bisa selaras dengan gelombang frekuensi alam. Terus seperti apa kalau kita sudah selaras? Ya salah satu ciri yang paling gampang kita rasakan adalah kenyamanan yang luar biasa, rasa yang ayem, yang tenang, yang bersih dari rasa cemas, rasa galau, rasa takut. Biarpun kita punya utang, besok harus ngangsur ini itu, tapi ketika topo kungkum itu rasa semua itu sirna. Yang ada rasa yang ayem-ayem tentrem, yang gembira, yang terasa lahir batin kita menjadi powerful. Nah, suasana yang powerful ini yang perlu kita ciptakan, kita cari di mana tempat yang bisa membuat suasana lahir batin kita menjadi powerful tanpa ada gangguan, kegalauan, kegelisahan, kecemasan, kemerungsung dan lain-lain. Pokoknya hati kita, lahir batin kita semeleh. Nah, pada saat seperti itu terjadilah suasana yang itu tadi dinamakan ngenulke karep, kareping rogo kita sudah menep, kita menjadi pribadi yang duwe rasa ora duwe rasa duwe, atau punya rasa tidak punya rasa punya. Kalau kita sudah merasakan eneng-eneng yang tentrem yang seperti kita gambarkan ini tadi, mulailah untuk berdoa. Doa apapun, harapan apapun yang panjenengan rasa ini merupakan kebutuhan yang paling mendesak atau sesuatu yang sangat urgent, baik itu berupa kesehatan, ketentraman, rezeki, keselamatan dan segala macam, berdoalah. Tujuan berdoa itu kepada siapa? Ya tentu saja kalau dalam konsep agama ya doa kepada Tuhan nyuwunnya. Tapi dalam hal ini yang bergerak itu tidak hanya Tuhan yang tunggal itu saja, tetapi semua
unsur alam, elemen alam, penghuni jagat raya ini, karena kita sudah berada dalam gelombang yang selaras dengan alam semesta dan seluruh makhluk hidup, ketika kita berdoa, itu nanti kita akan mendapatkan resonansi. Jadi ada kekuatan yang berbalik ke diri kita saat kita berdoa. Bisa diibaratkan alam menyambut apa yang menjadi doa kita. Sehingga orang Jawa lebih simpelnya itu mengistilahkan suket godhong dadi rewang. Jadi rumput dan daun menjadi supporter kita yang akan menopang, mendorong, dan akan ikut membuka peluang terwujudnya apa yang kita harapkan dalam doa itu. Nah, di sini yang harus kita pahami, yaitu kita merasakan suasana yang ayom-ayom tentrem, yang jenjem jinem. Setelah kita merasakan yang seperti itu, baru kita mulai doa. Terus ada juga sensasi rasa di kulit, misalnya yang tadinya begitu masuk air terasa anyep, tapi begitu sudah selaras dengan gelombang atau dengan frekuensi alam, rasa dingin itu nanti sudah tidak terasa lagi. Malah kita tidak merasakan, seolah-olah kita tidak bersentuhan dengan air. Tapi seperti kita di daratan seperti ini ya, kulit kita nggak merasakan air itu dingin, tidak merasakan basah juga. Pada saat kita menemukan rasa atau sensasi seperti itu, berdoa lagi. Tapi ketika kita baru pecah konsentrasi, pecah fokus, tiba-tiba goyang harus pindah ke lokasi tempat yang lain, ya kita nggak usah doa, nantilah dinikmati mengalir saja, nggak usah terlalu memaksakan diri. Selama kita melakukan tapa kungkum, bisa kita menemukan sensasi seperti itu puluhan kali, bisa juga hanya sekali, karena masing-masing orang kan beda. Bisa saja kita pas lagi mudah konsentrasi, bisa pas lagi sulit, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi itu. Lingkungan alam juga bisa, misalnya ada yang takut ular, itu nanti udah membayang-bayangkan, wah nanti ada apa kesenggol ular, itu udah kacau kan, jingkat. Nah itu udah mudah terpecah konsentrasi. Maka dalam melakukan tapa kungkum seperti ini, kuncinya adalah apa? Pasrah semeleh. Kalau kita akan makin cepat pasrah semeleh, lilo legowo, yang terjadi apa? Itu tadi, alam semesta mendukung. Yang namanya binatang berbisa, kalau kata Mas Fatoni binatang buas ya, padahal di sini tidak ada binatang buas ya. Boyo raono, macan raono, ning dia wedi karo binatang buas itu. Ya kan padha wae sajane tidak ada sebenarnya kan. Nah, itu sebenarnya ketakutan terhadap hantu. Misalnya nanti ada yang nampak apa pocong, genderuwo dan lain, akhirnya itu akan muncul dalam imajinasi kita menjadi memedi, memet ing budi. Itu yang akan mengganggu konsentrasi, ya. Suwe-suwe sangit iki awakku, Bro. Iki sing ora tak nggo basane iki. Mesake Mas Endi sing nyetir mambu sangit itu penumpang. Nah, jadi tahu ya suasana seperti apa saat kita harus mulai doa, dan apa penyebab atau faktor yang membuat konsentrasi kita buyar, udah tahu ya. Setidaknya kalau kita sudah menyadari hal-hal yang membuat konsentrasi buyar, tepislah itu. Karena apa? Percayalah, yakinlah, ketika kita makin cepat selaras harmonis dengan alam, justru nanti semua makhluk hidup, baik itu binatang maupun lembut, itu akan mendukung, akan mensupport, akan ikut berdoa bersama dengan kita untuk mewujudkan harapan yang kita cita-citakan. Ya. Itu yang akan terjadi. Maka kita justru harus percaya diri ketika kita pasrah, kemudian lilo legowo, mengalir saja, sudah. Semakin cepat kita merasakan ayem tentrem, jenjem jinem, itu juga akan semakin bagus, karena kekuatan itu akan melindungi kita dari berbagai macam gangguan-gangguan yang ada. Nah, ini ya dari segi doa. Terus kemudian nanti ada pertanda alam yang lain selain yang kita rasakan tadi. Misalnya nanti tiba-tiba panjenengan mendengarkan ada ayam jantan berkokok misalnya. Ada ayam jago kluruk.
itu biasanya belum tentu itu ayam, tapi itu kayak apa ya, respon alam memberikan pertanda bahwa inilah momentum atau timing yang tepat untuk berdoa. Maka ketika kita mendengar jaguk luruk langsung berdoa. Terus satu hal lagi, saat tompo kungkum kita boleh melek, tapi tetap diam, karena antara merem dan melek nanti sama aja gelap. Tapi kalau kita melek, mata kita akan adaptasi, dan nanti yang kelihatan hitam dan gelap itu akan menjadi lebih terang. Paling tidak 70% kita akan bisa melihat. Ketika kita sudah masuk di dalam keremangan atau kegelapan, tunggu nanti sekitar 15 menit, 30 menit kita akan bisa menerobos kegelapan itu. Karena gelap itu sesungguhnya bisa dikatakan kamuflase aja. Seperti rumusnya lensa kamera. Makin lama membuka lensa itu makin menyerap banyak cahaya, nanti objek yang gelap akan menjadi terang. Seperti itu juga nanti. Kalau memang mau merasakan kegelapan ini menjadi terang, justru melek dan tenang. Ya, tenang, tidak gelisah, tidak buru-buru pengen melihat, mengalir saja, ikuti prosesnya. Nanti lama-lama akan terang benderang dan bahkan bisa saling melihat antar teman di mana posisinya ada di mana. Keuntungan dari melek ini, selain kita akan mudah beradaptasi dengan kegelapan, kita juga bisa saja nanti menangkap fenomena alam. Misalnya ada cahaya, sret ya. Atau kita melihat langit boleh. Pada saat kita konsentrasi diam sambil melihat ke angkasa. Siapa tahu nanti Anda melihat ada cahaya yang melesat. Yang kadang orang bilang itu melihat lintang alien ya. Bisa saja lihat lintang alien karena keberadaannya di angkasa. Tetapi yang paling sering kita lihat ketika tompo kungkum atau kita eneng-eneng di tempat yang gelap, di alam yang terbuka, itu biasanya cahaya yang terbang itu ya kira-kira nggak tinggi banget lah, kira-kira hanya 10 meter, 20, 30, kadang 2 beriringan seret, kadang 3. Kalau ada seperti itu ngelihat, biasanya warnanya hijau, kuning, terus agak ke orange sedikit, campur putih ya. Udah nanti langsung doa aja. Begitu kita melihat fenomena seperti itu, langsung berdoa. Karena apa? Ya karena saat kita nenuwun, manekung di alam semesta ini tentu saja kita tidak sendirian. Karena bisa saja nanti para leluhur panjenengan semua, leluhur kita masing-masing juga akan ikut hadir di sini. Karena melihat anak cucu kok lagi gentur prihatin, para leluhur datang ikut mendoakan ya. Jadi para leluhur itu ikut mengamini, ikut mendoakan apa yang menjadi harapan kita agar terwujud. Jadi Anda bisa nyuwun pangestu ya. Duh para leluhur yang menurunkan saya nyuwun pangestu agar supaya dijangkung dijampangi, dibantu pada saat saya melakukan tompo kungkum untuk nenuwun pada Gusti Kang Akarya Jagat. Mudah-mudahan jumbuh Kang Ginayuh sembodo Kang Sinedya dadi Kang tansah pinuji. Dah, ini ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada nanti kita langsung ke bawah. Ada niat khusus nggak, Pak? Kalau niatnya kita tidak ada yang namanya mantra khusus, itu sebenarnya ada. Tapi semua itu kembali kepada niat kita. Kita setel dalam hati. Ya kalau kita misalnya niat ingsun, aku arep laku tirakat tompo kungkum dengan tujuan maneges agar supaya harapan kita semua terwujud. Itu saja sudah cukup sebenarnya ya. Memang ada kita menggunakan mantra-mantra khusus juga bisa. Misalnya kita menggunakan mantra Wilujeng Rahayu Kang Tinemu, Bondolan Bejo Kang Teko, saking kersaning Gusti. Itu juga bisa. Terus kita buka dengan mantra, misalnya mantra Trah Mangkunegaran. Terus ada juga mantra Kala Cakra. Monggo kalau memang bisa yang jelas tidak perlu mengucapkan mantra tulak balak ya. Karena ini bukan tempat kita, bukan rumah kita. Kalau di sini ada makhluk-makhluk gaib, makhluk lelembut yang ada di sini, ya mungkin memang rumahnya di sini. Kalau disuruh kembali ya nanti yang sedang bepergian atau main di tempat jauh malah kembali pulang semua, malah nanti kalian pada ngelihat rame banget ya kan. Jadi untuk tempat terbuka, bukan rumah kita, bukan tempat kita,
kita tidak perlu membaca mantra tulak balak. Nggih. Gitu aja. Setiap orang sama atau berlainan waktunya? Kungkumnya, timingnya, masing-masing orang beda, tapi kita nanti nyemplung ke airnya bareng-bareng. Kita sambil mencari tempat yang paling nyaman, dan bagi yang belum pernah paham topo kungkum gimana, pokoknya nanti kita boleh bersila, boleh sambil setengah berdiri atau berdiri, tapi yang jelas air itu usahakan segini ya, sedagu. Ini akan membuat kita cepat tidak merasa dingin dan selaras dengan alam. Kalau masih segini, kelihatan segini, nanti sulit kita selaras dengan udara, dengan hawa, air yang dingin itu sulit. Maka carilah nanti yang posisi segini, ya, minimal seleher. Pun ada lagi. Kalau konsentrasi, kalau di pikiran tidak ya. Kalau konsentrasi pikiran itu kan kalau sedang belajar, sedang sinau untuk ilmu. Tapi kalau untuk yang meditasi pasti di perasaan, di hati. Yeah. Menghadap kemana nanti? Kalau menghadap bebas. Kita menghadap kemanapun bebas, tapi kita mau mengaplikasikan kiblat papat juga boleh. Misalnya ngadap ke timur sekali, doa, ke selatan, ke barat, ke utara, terus pas di tengah ngelihat ke langit, Bapak Koso, ke bawah Ibu Bumi. Tapi kalau yang belum paham yang itu nggak usah. Kalau yang sudah boleh. Itu kayak untuk memanggil sedulur papat kiblat ya istilahnya. Pun, monggo kita siap-siap.
Ini pengalaman yang berapa? Baru perdana, Romo. Perdana, apa yang dirasa dialami kira-kira tadi? Ya merasa tenang karena melawan hawa dingin, jadinya kita konsentrasinya ke hati ya Romo. Jadi melawan hawa dingin kita konsentrasinya ke hati, yaitu mengendalikan emosi. Jadi untuk fase tenang ini memang kita harus hening. Terus tadi pejam apa buka mata? Saya awalnya buka mata, terus untuk ngontrol emosi saya nyoba pejamkan mata terus buka lagi loh. Sudah lihat apa atau belum? Ya ada semacam kayak rantai emas tadi kayak menghampiri saya gitu. Kayak apa Rantai emas. Ya makhluk-makhluk di samping-samping kita berendam itu ada makhluk-makhluk hitam, tapi enggak saya gubris loh. Karena konsennya ke ketenangan jiwa tadi, jadi enggak begitu menghiraukan mereka. Ya, lanjut Mas Eko. Iya Romo, ini yang pertama Romo, saya perdana sekali saya topo kungkum. Jadi saat pertama kali masuk, saya ambil posisi yang seperti yang disampaikan Romo, satu leher tuh. Kemudian mulai untuk meditasi. Dalam meditasi itu saya awalnya pejamkan mata. Semakin lama pejam mata kok ada rasa takut Romo. Rasa takut antara nanti tiba-tiba air ini naik terusan yang seperti binatang, rasa was-was itu ada Romo. Rasa was-was itu ada. Kemudian saya berusaha untuk tetap bisa fokus, masih tetap muncul. Mungkin karena pikiran atau hati kosong, saya coba untuk di dalam hati nembang Romo. Dalam nembang itu, nembang 12-13 pangkur, terusan sinom yang 18 itu, sama gambuh 57, terus saya coba itu, makin lama makin tenang Romo. Makin lama makin tenang, saya merasakan damai, terus saya bisa menstabilkan badan, mengikuti aja. Terus rasanya kok tiba-tiba di badan digerakkan ke belakang, jadi tertidur Romo. Tertidur seperti ngambang begitu loh. Kaget, saya bangun lagi, saya coba ke posisi lagi, saya buat nembang lagi. Lama-lama semakin bisa stabil, netral. Tangan saya posisikan bersilang begini untuk bisa menstabilkan badan biar posisi duduk. Lalu lama-lama bisa lebih tenang lagi. Dalam kondisi meram juga sudah lebih tenang, hanya terdengar suara ombak itu, rasa ombak, lalu sudah seperti itu terus hilang. Hilangnya itu dengar ombak ini bilang apa namanya, suara derci air, gelombang ya, derci itu semakin enak, nyaman sekali Romo, nyaman. Terus kan sudah enak sekali, tiba-tiba tangan kanan kiri saya itu digerakkan ke kanan, ke kiri. Saya tahan, saya lawan, nggak bisa, tetap bergerak. Akhirnya saya ikuti aja arah tangan kemana saya ikuti, jadi seperti senam jadi Romo. Ke kanan, ke depan, terus ke bawah lagi, terus posisi seperti tangan itu di posisi dibeginikan. Nah, saat seperti ini sudah enak sekali dan nyaman, terus saya sudah menikmati saja, sudah sampai selesai tadi itu saja. Kalau yang saya lihat setelah melek, saya tidak melihat apa-apa. Cuman saya merasakan badan itu bergetar dan pantat ini kayak ngebor, entah kedinginan entah bagaimana, tapi itu ngebor ke bawah gitu. Itu aja yang saya rasakan sampai tadi Roma selesai sudah saya cukupkan sembah bakti, sembah sengkuyung semuanya, langsung saya keluar dari air tadi itu Romo. Itu aja yang saya rasakan Romo. Terima kasih Romo. Tadi awalnya pas masuk di air terasa dingin. Begitu masuk terasa tenang, langsung saya rasakan itu untuk penyesuaian. Setelah penyesuaian itu terasa sangat tenang, terasa hampa, adem ayem, itu langsung terasa kayak lemah, pasrah itu Romo. Habis itu kayak ada di kepasrahan itu ada kayak kekuatan dahsyat itu di sekitar saya.
Iya, langsung saya dengar dentuman. Langsung saya berdoa gitu aja. Habis itu setelah itu selesai, naik terasa dingin lagi Romo. Badan gemetar. Nggih. Pas keluar dari air. Iya. Kayak sempoyongan. Kayak sempoyongan, kayak di pegunungan tuh Romo. Dredeg. Sudah Romo? Ya. Lanjut. Mas Widi. Ini kali pertamanya untuk saya sendiri secara pribadi Topo Kungkum. Pengalaman yang saya dapat pertama kali masuk ke air itu badan mau adaptasi dulu. Mungkin sekitar 5 menit 10 menit lah untuk menyesuaikan hawa dingin. Semakin gerak ya semakin dingin, tapi ketika mau menahan gerak dingin itu malah tambah dingin. Jadi pelan-pelan harus ngatur nafas sesuai saran dari Papi tadi. Ketika nafasnya semakin pelan, semakin stabil dan mulai merasakan keselarasan dengan kondisi alam sekitar, terutama kondisi air yang dingin itu. Terus ketika sudah rileks, nyaman, mencoba untuk meditasi secara mata terbuka, agak susah. Terus mencoba agak diredupkan matanya, kemudian menemukan keselarasan di situ. Sampai akhirnya ya merasakan fenomena seperti mungkin teman-teman yang lain juga rasakan, seperti suara dep 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 deng seperti itu. Sampai tadinya yang badan ke depan, posisi duduk itu sampai ke belakang seperti hampir tertidur seperti itu, enak. Saat mata tadi agak meredup kayak gitu, ketika dibuka secara jelas malahan sempat melihat kayak ada kilat di antara Di langit, di atas pun. ya. Itu aja sih Pak Mi. Terima kasih. Mas Indra. Naik Mas Indra, duduk di atas. Oh, nggih. Sini Mas. Ya, terima kasih, Papi. Ini pertama kali ikut Topo Kungkum. Fenomena pertama sih tadi, mungkin entah penyesuaian entah apa, tapi kayak dijepit banyak ini energi atau apa sampai sesek sampai kepala, itu juga kayak yang kemarin juga itu waktu di mana itu ya di Wat Galeh ya. Rasanya kepala itu kayak ya pokoknya bengap kayak ditekan gitu. Itu aja sih. Sampai terus saya lebih fokus tadi malah nyerap energi airnya malahan. Jadi saya pakai untuk konsentrasi untuk menyerap energi airnya. Terus kaget tadi ada suara berdingin gitu tadi. Ternyata Mas Fatoni ya. Jadi itu aja sih fenomenanya. Makasih. Ini untuk pertama kalinya saya Papi ikut Topo Kungkum. Yang saya rasakan pertama masuk air biasa, terus habis itu menggigil, terus pusaran air itu ada di sini, muter sini. Itu sih yang saya rasakan Papi. Dari saya segitu dulu Papi. Mbak Agnes. Lanjut. Kelihatan orangnya tapi kelihatan suaranya. Pertama yang Agnes rasakan pertama masuk agak dingin tapi tidak begitu dingin. Terus Agnes diarahin supaya agak ke tengah. Agnes cari posisi enak. Terus 5 menit kemudian setelah bisa konsentrasi, cuman ngelihat kayak bintang jatuh di sebelah sana Sebelah timur. Agnes yang ada ke sana. Nggak tahu timur apa barat. Nggak, yang Agnes yang sungai yang di sana. Terus sama tenggara sama timur laut. jadi dari arah kanan ke kiri itu kanan ke kiri. Ya dari kanan ke kiri itu cuman kayak bintang jatuh gitu. Terus Papi yang tadi Agnes ingat kalau ada fenomena seperti itu permohonan hanya itu aja. Cuma untuk dingin yang Agnes rasakan nggak begitu dingin, masih normal-normal aja. Lebih dinginan kalau air di Bandung. Oh iya. Di sini agak begitu dingin. Terus bisa konsentrasinya yang Papi ajarin untuk olah nafas itu aja yang Agnes laksanain gitu. Jadi bisa nyesuaiin. Terus tadi itu Mas Fatoni minta coba balik untuk jadi Agnes ngadep ke arus. Balik arah. Iya, balik arah. Melawan arus.
Iya, jadi arusnya datang langsung dari depan. Nah itu yang Agnes rasakan, karena Agnes lagi ada sakit yang memang dirasakan nggak enak, jadi Agnes permohonan di situ hanya semoga penyakit semua segala macam itu larut dengan air yang mengalir ke Agnes, itu aja sih. Fenomena-fenomena yang lain nggak Agnes rasain, cuman yang bintang jatuh itu aja. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi saya mungkin pertama kali pengalaman pertama kali saya ikut Topo Kungkum. Pertama saya masuk itu dada saya itu sakit sekali, dua sakit sekali. Langsung saya kembali lagi naik. Langsung saya berdoa. Berarti nggak kuat gitu ya? Iya. Sakit Pak? Sakit. Sakit sekali. Iya. Iya, dua ini. Dua. Terus saya naik lagi. Enggak masuk, terus saya berdoa, terus saya masuk, ternyata udah nggak sakit lagi. Itu terus namanya waktu di air itu kalau tenang memang enak, jadi menyelaraskan keadaan, jadi pasrah depannya ya. Itu enak, nggak dingin nggak apa, jadi tenang. Tapi kalau udah pikirannya goyah itu terasanya dingin, memang dingin. Terus yang kedua kalinya saya lihat bayangan hitam, tapi nggak tahu, itu sekilas saja, mungkin ada berapa detik gitu. Itu sebelah pojok selatan atau apa itu sebelah sini. Ditahan. Oh iya. Terus ya mungkin itu aja. Jadi kalau masalah di air memang ketenangan itu penting sekali ternyata. Jadi kalau pasrah itu nggak ada rasa dingin, nggak ada sama sekali. Tapi kalau udah kita pikirannya itu sudah kemana-mana, ibaratnya itu dingin, memang dingin sekali. Jadi nomor satu kalau memang pasrah memang itu nggak ada rasa dingin, nggak ada sama sekali. Maka saya tadi itu lama sekali itu karena ya pengalaman ini tadi saya terapkan. Setelah saya naik ke atas rasanya dingin, memang dingin sekali. Ya mungkin itu pengalaman saya. Terima kasih. Mas Widi jujur, jawab jujur. Iya, Papi. Mau nguyuh ping pira? Sekali. Yang merasakan anget sekali di bawah siapa tadi? Jadi Mas Widi. Kalau saya tidak kungkum, tapi menunggui yang kungkum. Jujur, saya katakan bahwa tempat yang untuk kungkum Widi, Mas Budi, Mas Endi, Mas Ali, Mas Eko, Anto, Aris, Papi itu tempat terlarang sebetulnya. Karena banyak kejadian di situ. Termasuk Tembari yang kurban di situ. Jadi saya, Mas Mul, Mas Gilang itu tidak berani ninggal. Kita bertiga jaga dengan sepenuh hati, konsentrasi tinggi, dan ternyata juga saya di arahnya sebelah sana itu depan bayangan pohon ada bayangan hitam seperti Ki Ageng Giring. Terus saya nyembah, saya haturkan terima kasih, saya titip anak-anak yang saya tunggu itu tidak apa-apa. Saya melihat Widi seperti ngantuk, jadi sering tak celoroti. Karena dia mukanya menghadap ke sana. Terus Mas Gilang, Mas Mul itu konsentrasi tinggi sampai kita nggak bergeming sedikit pun. Ada semacam was-was, tapi was-was kita bawa dalam semadi yang benar-benar. Jangan sampai ada apa-apa. Kalau boleh saya mohon besok kalau tidak ada kami ini jangan di situ. Jadi kalau tidak di bawah pengawasan karena memang berat ya Mas Gilang awek dhewe ya. Mas Mul, kita yang di air sangat khawatir. Tapi saya bisa melihat bintang yang jatuh, yang fenomena itu sepertinya saya anggap itu kabejan. Karena saya hanya
memohon keselamatan waktu itu yang anak-anak semua yang kungkum, utamanya yang kungkum yang tempat terlarang itu. Saya kira itu saja, tapi ini mau disambung Mas Mul karena Mas Mul juga ada fenomena yang berhubungan dengan kondisi saat ini. Ya, saya menyambung dari Ibu tadi. Waktu saya mengawasi rekan-rekan tadi, saya ada semacam sasmito gaib atau bisikan bahwasanya di depan mereka kungkum itu ada sesuatu. Setelah saya coba untuk menangkap apa yang tadi saya dengar, di situ ada kuda. Kuda itu kungkum di situ. Nah, tadi saya sudah terangkan sama Ibu, mungkin nanti bisa dijelaskan mungkin Ki Sabdo sendiri yang mudah bisa ini untuk menjelaskan maksud apa dan yang tadi saya lihat itu apa ya, intinya kenapa kok di situ ada kuda berendam. Ya, itu dari saya. Ya, saya ini pengalaman pertama saya untuk topo kungkum. Yang saya alami ya pertama kali nyemplung, wah itu adaptasinya luar biasa, dingin, menggigil. Itu kira-kira ya sekitar 5-10 menit itu menggigil. Tapi saya coba tenang, saya coba rasakan air yang mengalir karena kebetulan saya di aliran air yang deras. Aliran air yang deras saya coba rasakan air, malah justru begitu saya rasakan itu jadi berkurang, jadi tidak dingin. Kita berusaha untuk merasakan itu. Nah, kemudian saya coba melatih nafas, mengatur nafas saya keluar masuk. Wah, itu lebih membantu lagi, membuat saya lebih tenang. Dan pada saat itu saya bisa ngelihat bintang, bukan bintang jatuh ya, apa namanya? Alien, lintang alien. Saya lintang alien saya lihat. Pas kebetulan itu begitu melihat saya langsung berdoa, terus saya bisa konsentrasi lagi. Ya sesekali terasa sedikit dingin, tapi saya coba kembali lagi. Saya tetap berdoa, saya fokus. Saya rasa itu aja sih yang saya rasakan. Yang terakhir mungkin karena saya keluar paling terakhir ya, saya tuh seperti disuruh untuk segera selesaikan. Disuruh selesaikan dan tangan saya tiba-tiba bergerak sendiri, nggak bisa dikontrol untuk menyembah ke depan, ke atas, ke samping, ke belakang, terus nyembah ke atas. Itu bergerak sendiri dan akhirnya saya terpaksa disuruh berdiri. Nah, akhirnya saya berdiri. Itu pengalaman saya. Ini pengalaman pertama. Jujur saya sebenarnya penakut, tapi karena rame-rame jadi oke lah. Fenomenanya apa ya? Pas di dalam sih saya fokusnya karena saya di depan alur air jatuh, jadi saya fokus itu. Tapi sempat ngerasain di dalam air, cuma tangan saya keringetan, sepertinya begitu. Dan lama-lama saya ngantuk, akhirnya saya keluar aja dari air. Itu aja sih, Pi. Yang jelas tidak merasakan dingin ya? Enggak. Karena jaketnya tebal. Lemaknya, Pi. Terima kasih Romo, ini pengalaman yang pertama. Jadi tadi saya itu menjalankan apa sesuai instruksi Romo. Yang pertama harus selaras, pasrah. Jadi saya itu pertamanya sih awalnya dingin. Terus yang kedua itu kayak keluar gelembung-gelembung dari tangan, badan, itu rasanya sih seperti itu. Terus yang pertama saya menghadap ke sana itu kemana, Umi? Sana. Ke utara. Utara Daya ya? Itu awalnya saya belajar untuk hening, selaras. Itu saya pejamkan mata itu, jadi yang saya lihat itu keluar yang saya paling takuti, Mi. Jadi seperti hal-hal yang banyak yang pokoknya jelek-jelek lah mukanya itu. Jadi saya belajar untuk menghilangkan itu, nggak tak pikirkan. Terus saya menghadap ke timur, terus ke selatan, terus ke barat, terus ke atas tadi mau.
Yang awal pas waktu kembali ke arah utara lagi itu, saya melihat memang benar ada sosok kuda hitam gagah. Itu nyamperi saya gitu rasanya, atau memang perasaan saya, tapi tadi kok disampaikan kok seperti benar. Makanya saya agak bingung. Itu sosok kudanya gede, terus di pinggir saya gitu gitu. Terus setelah saya ke atas ke Bobo Angkoso tadi itu lihat lintang yang jatuhnya ke arah sana. Oh ya, utara. Ke utara. Ya yang paling tadi saya kaget tuh apa memang perasaan, ternyata kok memang benar-benar kuda, Romo. Kudanya hitam terus datang gitu dari arah utara, datang benar-benar datang di depan saya gitu, Romo. Itu aja sih pengalaman saya, Mas. Terima kasih. Enggak kapok. Mas Ali. Mas Ali. Ayo Mas Ali. Dari belakang atau dari depan nih? Dari depan aja Mas Ali. Terima kasih buat Romo sama Mami yang sudah mengikut sertakan saya untuk ikut ritual kungkum. Topo kungkum gitu Mami. Pengalaman pertama buat saya, dan mungkin kejadian fisik yang menimpa saya itu sama seperti rekan-rekan semua. Samalah dingin, hilang dingin lagi, hilang dingin lagi. Tapi saya itu dari pertama masuk itu kayak merasa bintang itu goyang-goyang nih. Semua loh goyang-goyang. Saya bingung ini bintang kok goyang-goyang. Nah terus lama-kelamaan saya itu terlalu fokus sama yang di sini kok kayak bersinar sendiri. Dari awal sampai akhir nih. Di sini satu titik kok bersinar sendiri, apa aku pakai cincin atau apa gitulah. Nah terus peristiwa aneh, saya lihat bayangan hitam nih. Dari sebelah sana ke sana. Terus tak liatin lagi kok nggak ada. Terus bagian sudut itu kayak seperti lubang hitam gini nih. Mengangah kayak gitu lubang hitamnya. Arah depan. Itu yang saya alami nih. Kejadian di luar nalar itu. Terima kasih ya Mi. Ya, Romo sama teman-teman, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mas Gilang. Lu kan penjaga. Penjaga. Berdiri enggak apa-apa, Mas. Karena tadi saya nggak ikut masuk ke dalam air, jadi saya cuma di atas saja menjaga teman-teman yang di dalam air. Terus tadi juga saya nggak tahu pada waktu Kisabdo tadi masuk ke dalam air pertama kali itu seperti nembangkan sesuatu ya jenengan. Nah itu saya di bawah pohon itu serasa kayak ini, dari bawah itu kayak mau ada yang masuk dari sini, terus gemeter semua. Terus dari sini tuh kayak kita mau apa ya, kayak mual gitu, mual banget. Nah di situ saya nggak tahan, terus pergi sebentar, terus balik lagi. Terus nggak lama itu saya coba ada 5 menit coba sedikit meditasi, mungkin karena lokasinya di situ. Dalam waktu sekejap itu saya cuma ini Pak, tiba-tiba itu kayak ada sesuatu energi apa gitu. Terus saya coba sedikit lagi konsentrasi, yang saya lihat itu cuma di air itu ada kayak cahaya putih kayak apa ya, mengalir gitu. Itu sepintas, dah gitu aja sih. Kita lihat binatangnya. Iya. Iya itu. Padahal nggak ada binatangnya. Nggak tahu udah wujudnya. Nggih. Tadi di sini juga lupa lagi. Pun monggo siapa? Terima kasih, testimoninya memang seru sekali. Masing-masing punya pengalaman. Beda-beda, tapi ada juga pengalaman yang ternyata sama. Kuda hitam. Dan kuda hitam ini tadi paling tidak 3 orang ya yang lihat, Mami, Mas Mul, Mas Endi. Saya waktu pertama kali kan memang mencari tempat yang memang sesuatu banget gitu. Ini ada sesuatu banget di situ, depan situ 10 meter di depan. Makanya saya beranikan dari sana jajaki. Saya agak pede karena memang dulu memang canggir kali, jadi udah kulino untuk kalau ada apa-apa ya renang enggak apa-apa, enggak masalah lah. Nah kemudian ketemulah di titik ini tadi, di titik pas
Makanya kemudian saya ajak beberapa anak-anak saya pilih. Memang sengaja saya pilih, nggak semuanya. Saya pilih untuk biarkan di sini bersama saya dan saya langsung mengawasi dari air. Sekaligus saya melakukan meditasi Topo Kungkum. Dan di situ memang ternyata beda banget dengan yang di sana. Dulu kan pernah yang di sebelah sana, yang tempat air yang deras, terus kemudian di sini airnya tenang banget, agak dalam. Posisi kita bisa jongkok, bisa setengah berdiri gini sudah ngapung sendiri. Kalau kita terasa mau tenggelam, napas kita tinggal agak dikencengin dikit. Nanti udah ngapung lagi. Tapi kalau napas kita slow, napas yang ngirit sedikit-sedikit, pasti agak tenggelam. Nah, di situ tadi Mas Gilang melihat ada cahaya putih gini. Tadi memang saya melihat, sampai saya tutke itu nggak hilang. Tadi marani siji-siji gitu loh. Tadi yang pas kaget itu di samping telinga gini. Saya kira ini bayangan kacamata, saya lepas. Oh, masih berarti bener ini cahaya. Cuman temaram, putihnya itu agak temaram. Jalannya pelan gini, kira-kira 1 jengkal di atas air. Nyamperi satu-satu. Terus yang persis banget di depannya Mas Anto. Ini air masuk apa ya? Ini cahayanya mau masuk apa ya? Ternyata ini, jadi pas tepat di depan muka gini, terus kayak melingkar. Saya kira tadinya buih. Begitu saya lihat lagi, oh bukan buih, jelas bukan. Ini cahaya tapi temaram gitu. Terus ke kiri, ke arah Mas Widi. Terus habis itu nggak kelihatan, muncul lagi dari sebelah sana. Jadi ada Mas Eko tadi ya, ada Mas Eko. Terus kemudian belakangnya ada Mas Endi, Mas Ali. Terus belakangnya Mas Budi. Nah, udah itu fenomena pertama. Kalau yang kedua memang kalau kita melihat langit, itu aura di atas pohon itu kan yang paling jelas biasanya. Pohon itu kan hidup, tapi di situ kita bisa mengukur ini frekuensi alam temaram biarpetnya itu ketika kita melihat batas di atas pohon persis ini, kadang memang kayak di volumenya dinaikkan biar nanti redup lagi. Terus kayak bintangnya memang kelip-kelip memang benar Mas. Jadi bintang itu kayak keder. Dan ada, kita bisa ngambil patokannya, satu bintang yang kadang tuh biar. Nah, kita ngambil momentum biar gini untuk nenuwun, untuk doa. Karena tadi banyak menghadap ke sana, jadi waktu di arah sana ada lintang alien, saya nggak lihat. Cuman yang lintang di atas sana, kalau yang di atas tuh Jupiter, Saturnus itu stabil. Tapi untuk yang di arah sana itu memang kadang hilang, kadang biar kenceng banget. Nah pada saat itu kita doa nyuwun. Terus kemudian kabut yang di sini, yang tempat mungkin tadi yang lain lihat kuda, kalau saya sendiri nggak ngelihat kudanya, tapi saya merasakan betul, cuma di sini kabutnya putih banget, kayak mendekat, makin dekat. Habis itu saya nenuwun malah saya pejam, saking karena spontan ya. Cuman ada satu hal, di sini arusnya memang tenang tapi energinya luar biasa. Sampai tadi saya penasaran, ini kan harusnya kalau ketarik arus itu kan arahnya sana ya Mas ya, harusnya kan ke sana. Tapi ini kadang ke sana itu terasa ini yang narik ke sana itu arus air. Tapi ada energi yang menyedot ke arah sana. Makanya tadi saya posisinya yang paling ujung di depan anak-anak semua untuk melihat batas, jangan melebihi saya. Terus kemudian setelah beberapa lama saya pastikan anak-anak tenang semua, nggak ada yang geser. Saya balik ke belakang dan saya coba mengambang tapi horizontal. Jadi kaki saya lurus, saya posisinya kayak tidur miring gini. Kaki saya badan mengkurap. Ini kaki ini kan mengambang di kayak hampir di setengah permukaan air. Itu saya merasakan untuk mendeteksi ini sebenarnya energinya kemana. Ternyata anehnya yang di sini itu sedotan energinya itu malah ke arah sana, ngelawan arus. Wah berarti ini memang kenceng banget. Mungkin kalau disebut ini tempat terlarang, mungkin bagi orang-orang yang tidak paham, tidak tahu, bisa justru ketariknya ke sana, ke tempat yang agak dalam, yang kira-kira seleher. Tapi kalau orangnya pendek kan pasti panik. Nah, dari kepanikan itulah maka akan terjadi justru eksiden, kecelakaan. Nah,
Kemudian yang lain-lain memang yang di sana yang hitam kelihatan lenggah ya. Cuman kita mau coba untuk biar muncul bukan hanya tutun, hanya siluet, tapi biar muncul bentuk yang lebih jelas dan ada warnanya memang susah banget tadi. Tapi ya itu tadi, energinya di sini memang beda banget. Jadi kalau untuk orang awam tidak kita sarankan, atau tidak dalam pengawasan yang ketat, kita tidak menyarankan ya. Untuk masyarakat umum sebaiknya menghindari di tempat ini. Orang kalau mungkin mandi atau nyuci apa ini kalau di warga setempat, tapi sebelahnya kan cukup dalam. Terus kemudian ini kembali membahas soal kuda hitam. Dan ini karena yang melihat ini beberapa kali, kita itu memang ada panuwunan khusus yang saya tidak bisa menceritakan secara eksplisit, secara transparan. Tapi saya, Mami, Papi memang ada permintaan atau permohonan untuk sosok atau figur yang layak untuk menjadi pemimpin, dan mungkin saat ini memang tidak diperhitungkan oleh orang banyak. Dan itu justru bagus karena kita menyesuaikan dengan alur cerita alam ini, dengan bahasa alam, bahwa ini yang akan selamat, yang akan muncul dengan baik itu dengan cara sesideman. Nah, kuda hitam ini juga merupakan simbol atau perlambang bahwa nanti mungkin saya tidak bisa mengatakan itu pasti ya, karena belum terjadi, walaupun saya punya rasa yang optimis ya, 80% lah. Itu memang akan muncul kuda hitam. Kuda hitam mungkin dalam nuansa politik nasional di beberapa tahun ke depan. Dan tadi seperti yang sudah tampak itu ada kuda hitam seperti itu ya, itulah perlambang nanti memang akan muncul kuda hitam. Kuda hitam artinya ya orang yang muncul tanpa disadari sebelumnya oleh mayoritas orang. Jadi memang fenomena ini cukup positif sekali untuk memberikan pelajaran bagi kita semua. Kita dapat manfaat ganda. Di satu sisi kita bisa lebih mengasah kepekaan batin kita, lebih peduli dengan alam, bisa belajar lebih mudah untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi jagat makrokosmos, diri kita mikrokosmos, dan kemudian juga kita bisa nenuwun untuk permohonan kita, berdoa pada Sang Hyang Jagat Noto, kepada para leluhur, dan juga sebagai sarana latihan. Kita akan memasuki bulan Sapar, bulan yang berat, dan ini istilahnya itu mukti po mati kalau bisa dikatakan gitu. Kalau kita melewatinya itu dengan tekad bulat, didasari dengan doa restu dari orang tua, dari para leluhur, dan semuanya kita usahakan dengan gigih, dengan penuh semangat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Tapi sebaliknya, kalau kita kendor dalam berjuang, dalam mengupayakan terwujudnya cita-cita harapan, ya saya kira itu nanti ya akan jatuh ke pilihan mati. Makanya saya mengajak ke anak-anak semua supaya tetap semangat, gigih, dan buang jauh-jauh segala macam pikiran yang negatif yang menjurus ke kegagalan diri kita sendiri. Maka kita bangun pikiran kita yang positif, tetap semangat, dan usaha kita itu tidak sendirian. Tapi kita diantara sedulur-sedulur semua juga saling mendoakan, dan lebih dari itu para leluhur tidak tinggal diam. Karena apa? Selalu setiap saat kita suwuni pangestu agar supaya menjadi penopang untuk kesuksesan yang kita inginkan dan kita harapkan. Ya, sampai di sini. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, merdeka. Rahayu Sagung titah dumadi, Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Jaya jaya.